Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu sallam baraka alaihi wa ala alihi. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dalam rangka mendoakan almarhum Bapak Zulkarnain Ahmad bin Ahmad Rashid, orang tua dari rekan kita saudara Aryan yang baru 7 hari yang lalu berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan almarhum Allah muliakan arwahnya di alamul barzah, Allah kumpulkan bersama para syuhada dan para sholihin. Sambil kita mendoakan almarhum Bapak Zulkarnain Ahmad bin Ahmad Rashid, kita akan mengkaji satu hadis Nabi baginda Nabi Muhammad SAW, di mana beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Jika telah wafat anak cucu Adam, artinya di antara kita semua, inqata'a amaluhu illa min thalathin, maka terputuslah semua amalan ibadah, semua aliran pahala dari semua perbuatannya itu terputus, tidak ada kaitannya kembali setelah ia meninggal dunia. Illa min salasin, kecuali dari 3 perkara. Apa saja perkara tersebut? Yaitu shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, artinya apapun bentuk sedekah jariyahnya, tidak harus memberikan uang, tidak harus memberikan makanan, tidak harus beramal kepada anak yatim, tidak harus beramal kepada masjid atau majelis taklim, tapi apapun bentuk sedekah jariyahnya itu akan terus mengalir kepada almarhum yang telah meninggal dunia. Seperti senyuman, di mana semasa hidup yang meninggal itu murah senyum kepada tetangga, kepada sanak saudara, kerabatnya, semua orang, maka akan terkenang senyumannya, itu terus mengalir pahalanya. Begitupun semasa hidupnya, apabila orang tersebut banyak membantu dari segi pemikiran, bantuan material maupun moralnya, semuanya mengalir pahalanya sampai ia dibangkitkan di yaumil kiamah nanti. Jadi apapun bentuk sedekahnya, apalagi bentuk sedekah yang berupa jariyah kepada anak-anak yatim, kepada majelis taklim, kepada masjid, musola, madrasah, pesantren, itu jelas sedekah jariyah yang besar, yang jelas-jelas pasti mengalir sampai ia dibangkitkan di yaumil kiamah nanti. Itulah amalan yang akan terus mengalir pahalanya. Amalan sholat akan terputus, berhenti ketika dia sudah meninggal dunia. Amalan puasa berhenti pahalanya ketika dia sudah meninggal dunia. Amalan ibadah haji terputus pahalanya, berhenti sampai nanti di yaumil hisab. Tapi sedekah jariyah akan terus mengalir pahalanya
meskipun ia sudah dimakamkan atau dikuburkan di alamul barzah. Yang kedua yaitu au ilmin yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, dan semua orang yang telah dia bagi-bagikan dari apa yang dia sampaikan ilmunya. Dalam hadis ini tidak dikhususkan dalam bentuk ilmu agama saja, akan tetapi dalam segala ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan pasti akan terus mengalir pahalanya kepada almarhum yang telah meninggal dunia. Apabila di antara kita mempunyai suatu kelebihan atau skill, kemampuan yang kita bagikan kepada orang lain, yang apabila diamalkan oleh orang lain tersebut kemudian terus mengalir manfaatnya, maka akan terus mengalir pula pahalanya kepada almarhum yang telah meninggal dunia. Contoh, apabila kita mempunyai kemampuan dalam ilmu ekonomi, kemudian dibagi-bagikan ilmu ekonominya kepada yang lain, kemudian bermanfaat bagi yang telah disampaikannya, kemudian dijadikan orang-orang yang sukses, berhasil, orang yang telah dibagikan ilmu tersebut, maka mengalir pula ilmunya kepada yang mengajarkannya apabila telah meninggal dunia. Atau ilmu-ilmu yang lainnya yang bermanfaat tentunya. Apalagi berkaitan dengan ilmu agama, tentunya itu jauh lebih besar aliran pahalanya yang mengalir kepada almarhum yang telah meninggal dunia. Satu huruf saja ia mengajarkan ilmu kepada orang lain, kemudian bermanfaat kepada yang diajarkannya, tentu besar nilainya, pahala yang akan mengalir sekalipun ia telah meninggal dunia. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah, atau orang-orang soleh yang mendoakannya. Di sini banyak ikhtilaf, perbedaan dari makna awaladin sholihin. Banyak yang mengartikan bahwa awaladin sholihin yad'ulah adalah anak daripada yang meninggal dunia tersebut. Contoh, Bapak almarhum Zulkarnain Ahmad yang meninggal dunia ini mempunyai anak, saudara Aryan. Apabila hadis ini cuma diartikan awaladin sholihin yad'ulah itu anak soleh yang mendoakan orang tuanya, diartikan cuma anaknya saja, maka tidak ada artinya doa-doa dari yang lain. Tetapi yang dimaksudkan daripada makna awaladin sholihin ini adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh artinya semua, siapapun orangnya yang turut mendoakan almarhum yang telah meninggal dunia, maka akan sampai doanya. Sebab apabila hanya diartikan kepada anaknya saja yang mendoakan, bagaimana apabila orang yang tidak mempunyai anak? Sungguh Allah tidak adil apabila ada orang yang meninggal dunia tapi dia tidak punya anak. Apakah itu terputus hadisnya baginda Nabi sehingga tidak ada yang mendoakannya? Tentunya tidak. Artinya di sini adalah anak-anak soleh bukan cuma daripada doanya, tapi semua amaliyah perbuatannya akan mengalir kepada orang tua yang telah meninggal tersebut. Artinya di sini awaladin sholihin yang dimaksud adalah orang-orang soleh. Siapapun orang soleh, orang-orang baik yang telah hadir turut mendoakan, maka ia akan termasuk sebagai orang-orang yang mendoakannya, dan insya Allah akan sampai aliran pahalanya kepada yang telah meninggal dunia. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan atau kita kaji daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari sama-sama kita mendoakan almarhum Bapak Zulkarnain Ahmad bin Ahmad Rashid. Mudah-mudahan
Allah senantiasa menerima segala amaliyah baiknya semasa hidupnya. Allah ampuni segala dosa dan kekhilafannya, dan semua yang telah meninggal dunia dari keluarga kita pun termasuk juga aliran pahalanya kepada mereka semua, dari kakek nenek kita, sanak famili kita, teman-teman kita, saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan juga Allah muliakan arwahnya di alamul barzah, dikumpulkan bersama para syuhada dan para sholihin. Dan juga khususnya untuk keluarga besar almarhum Bapak Zulkarnain Ahmad bin Ahmad Rashid, mudah-mudahan Allah berikan ketabahan, kesabaran, dan selalu diberikan kekuatan iman dan Islam dalam hatinya untuk tetap istiqomah dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, dimurahkan dan diluaskan rizkinya untuk bekal ibadah dengan sebaik-baiknya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu almarhum Zulkarnain Ahmad bin Ahmad Rashid wa jami'il muslimina wal muslimat ahyahum wa amwat wa ala man aslafna salih wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim